Kali ini gue akan membahas alur cerita film The Giver. So, check it out. Setelah terjadi bencana yang disebut The Ruin, kehidupan masyarakat di suatu komunitas diatur ulang. Perasaan, cinta, warna, perbedaan telah dihilangkan dari manusia di komunitas ini karena dianggap bisa menimbulkan konflik. Memori atau kenangan pun juga dihilangkan. Nah, semua memori atau kenangan masa lalu para manusia dipegang oleh satu orang yang disebut penerima memori. Penerima memori yang udah cukup tua nantinya akan digantikan oleh penerima memori yang baru. Dan penerima memori yang lama pun akan disebut sebagai The Giver, yang bertugas untuk mendidik dan mengoper memori kepada penerima memori yang baru. Penerima memori dan anak didiknya juga menjadi satu-satunya orang yang dapat melihat warna. Nah, komunitas ini dipimpin oleh para tetua yang dinamai The Elders, dan ketuanya yang bernama Chief Elder. Film ini berfokus kepada salah satu remaja di komunitas yang bernama Jonas, yaitu seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang memiliki sahabat bernama Asher dan Fiona. Mereka bertiga pun akan mengikuti perayaan kelulusan, di mana di situ mereka akan diberitahu posisi yang mereka akan dapatkan di komunitas. Sehari sebelum perayaan, Jonas dan kawan-kawan pergi ke The Nurturing Center, yaitu tempat dikumpulkannya bayi yang baru lahir. Ayahnya Jonas juga bekerja di situ. Nah, di sini Jonas melihat bayi yang sedang menangis, yang kata ayahnya, bayi tersebut dinamai Gabriel. Pada hari kelulusan, anak-anak disambut oleh Chief Elder, yang juga memberitahu apa saja posisi yang akan ditempati masing-masing anak. Asher diposisikan untuk menjadi pilot drone. Fiona diposisikan untuk bekerja di Nurturing Center. Semua anak-anak mendapatkan posisi mereka, tetapi Jonas belum. Chief Elder kemudian menghampiri Jonas dan memberitahunya kalau dia akan menjadi penerima memori berikutnya. Keesokan harinya, Jonas memulai pelatihannya dengan seorang pria tua yang merupakan The Giver. Jonas pun secara bertahap menerima memori demi memori. Selama pelatihannya dengan The Giver, Jonas juga mempelajari tentang masa lalu dan juga tentang kegembiraan, rasa sakit, kematian, dan juga cinta. Jonas pun lalu pulang ke rumah, dan di sini seorang perawat mengantarkan Gabriel ke ayahnya. Jonas pun senang dengan kehadiran Gabriel. Dia juga mengetahui kalau dia, Gabriel, dan The Giver mempunyai tanda lahir yang sama, yang berarti kalau Gabriel nantinya akan menjadi penerima memori selanjutnya. Hubungan Jonas dan Gabriel pun menjadi dekat. Di salah satu pelatihannya, Jonas menerima sebuah memori yang akhirnya membuat Jonas mulai melihat warna di sekitarnya. The Giver kemudian mengatakan kepadanya kalau warna, suku, dan agama disingkirkan oleh para elders supaya tercipta kesetaraan. Karena menurut para elders, perbedaan bisa membuat orang-orang iri dan juga menyebabkan masalah-masalah lainnya. The Giver lalu bertanya, apakah Jonas setuju dengan adanya kesetaraan? Jonas pun setuju. Tapi dia juga mengatakan kalau warna yang baru aja dia lihat itu sangat indah. Di pertemuan berikutnya, Jonas mengetahui kalau terdapat perbatasan yang dinamai Elsewhere, yaitu tempat di luar komunitas di mana masih terdapat memori, perasaan, cinta, dan juga warna. Jonas kemudian menyimpulkan jika penerima memori pergi ke Elsewhere, maka memori orang-orang di komunitasnya akan pulih dan semua orang bisa melihat warna dan juga memiliki perasaan. The Giver pun mengiyakannya. Di sini The Giver kemudian memberitahu Jonas kalau suntikan harian yang orang-orang dapatkan
membuat orang-orang nggak mempunyai perasaan. Mulai dari situ, Jonas pun berhenti menerima suntikan hariannya. Di pelatihan berikutnya, Jonas diperlihatkan proyeksi memori yang memperlihatkan kalau putri The Giver yang bernama Rosemary merupakan penerima memori sebelum Jonas. Namun, ketika Rosemary memulai pelatihannya, dia menjadi sangat putus asa karena memori yang dia terima, sehingga dia meminta untuk disuntik mati. Jonas juga melihat sebuah proyeksi memori di mana dia melihat ayahnya dan seorang perawat berada di nurturing center. Si perawat di sini membawa satu bayi dan ayahnya juga membawa satu bayi yang dianggap terlalu lemah. Ayahnya ini kemudian menyuntikkan sesuatu ke kepala bayi tersebut dan membuatnya mati. Bayi tersebut kemudian ditaruh di sebuah box dan dibuang. Jonas pun kemudian marah dan menginginkan komunitas dibebaskan agar warna, perasaan, dan cinta bisa kembali di komunitas. The Giver yang masih belum bisa melupakan kematian putrinya setuju dengan Jonas. Jadi, Jonas pun berencana untuk melewati perbatasan dan pergi ke Elsewhere. Ketika bertemu lagi dengan Fiona, Jonas menjelaskan tentang apa yang dia ketahui dan menyuruhnya untuk berhenti menerima suntikan harian. Jonas pun lalu pulang ke rumah dan mengetahui kalau ayahnya ditugaskan untuk menyuntik mati Gabriel yang sekarang udah dikembalikan ke nurturing center. Alasan Gabriel ingin disuntik mati itu karena dia dianggap nggak sesuai dengan apa yang diinginkan para elders. Karena itu, malam harinya, Jonas secara diam-diam berencana mengambil Gabriel dan membawanya kabur ke Elsewhere. Tapi di tengah-tengah usahanya, dia dicegat oleh Asher, yang kemudian dia tonjok di muka. Jonas pun berhasil sampai ke nurturing center dan mengambil Gabriel dengan bantuan dari Fiona. Jonas kemudian mencuri sepeda motor dan pergi bersama Gabriel. Asher kemudian diperintahkan oleh Chief Elder untuk menggunakan drone untuk menemukan dan membunuh Jonas. Ketika Asher menemukan Jonas dan Gabriel di padang pasir, Jonas memohon kepada Asher untuk mempercayainya dan membiarkan mereka pergi. Asher pun menangkap mereka dengan drone, tapi kemudian membebaskan mereka dengan menjatuhkan mereka ke sungai. Ketika ditanyai oleh Chief Elder, Asher berbohong dan mengatakan kalau dia telah mengikuti perintahnya. Para elders melihat rekaman yang menunjukkan kalau Fiona membantu Jonas dan Gabriel kabur. Para elders kemudian memutuskan untuk membawa Fiona kepada ayahnya Jonas yang ditugaskan untuk membunuhnya. Saat Fiona akan dibunuh, The Giver mencoba untuk meyakinkan Chief Elder kalau dia harus membebaskan komunitas. Tidak tergerak oleh omongannya, Chief Elder menegaskan kalau kebebasan adalah ide yang buruk. Karena kalau dibiarkan memiliki kebebasan, biasanya orang akan membuat pilihan yang buruk. Saat ayahnya Jonas akan menyuntik Fiona, Jonas melewati perbatasan. Hal ini membuat semua memori dan juga warna kembali ke komunitas. Semua orang pun memiliki perasaan lagi. Fiona dan ibunya Jonas juga meneteskan air mata. Fiona pun juga nggak jadi dibunuh. Di sisi lain, Jonas dan Gabriel yang kedinginan karena memasuki area salju menemukan sebuah kabin yang sama seperti yang dia lihat di memori yang diberikan The Giver sebelumnya. Mereka pun memasuki kabin tersebut dan mengetahui kalau dia dan The Giver telah berhasil membebaskan komunitas. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film The Giver. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.